Pada hari ini kita bertemu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Para mahasiswa yang berbahagia, pada hari ini kita bertemu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, dan juga bisa disebut Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Saudara-saudara mahasiswa, pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang pertama kali. Oleh karena itu, pertemuan pertama ini adalah masih kontrak kuliah. Kontrak kuliah mengenai pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, PPKN atau PKN. Saudara-saudara, bagi bangsa Indonesia, istilah Pancasila telah lama dikenal, yaitu sejak masuknya agama Buddha ke Indonesia. Mengenai mengatur tingkah laku yang sering dinamakan larangan, yang jumlahnya ada 5 dan dinamakan Pancasila. Di antaranya 1, 5 larangan sejak agama Buddha masuk ciptaan Buddha Gautama itu. 5 larangan terdiri 1, menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perzinahan, menghindari kebohongan. Yang kelima, menghindari makan dan minum yang memabukkan. 5 aturan tingkah laku sejak karangan Buddha Gautama ini dinamakan Pancasila. Tetapi ini hanya merupakan pengantar daripada Pancasila itu. Yang akan kita bahas bukan Pancasila yang ciptaan si Buddha Gautama, namun Pancasila, aturan tingkah laku zaman agama Buddha itu masih terdapat sisa-sisa masyarakat melaksanakannya. Dilaksanakan di kalangan masyarakat Jawa khususnya, yang dikenal dengan adanya 5 larangan atau molimo, yaitu dilarang membunuh atau mateni, dilarang mencuri atau maling, dilarang berjudi atau main, dilarang minum minuman yang memabukkan, ya, atau mabuk, dilarang main perempuan atau madon. Nah, 5 larangan ini yang dulunya disebut juga Pancasila, tapi bukan Pancasila yang akan kita bicarakan. Pancasila yang akan kita bicarakan adalah Pancasila yang sekarang secara normatif, ya, secara normatif itu telah dilaksanakan di Indonesia. Berbicara tentang Pancasila tidak bisa lepas dari sejarah atau historis maupun yuridis. Nah, berbicara Pancasila tidak bisa lepas dengan keberadaan BPUPKI dan keberadaan PPKI. Saudara-saudara, PPKN atau PKN diberikan kepada saudara-saudara mahasiswa semuanya, diharapkan agar mahasiswa ini memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi Pancasila dimaksudkan agar mahasiswa memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Juga dimaksudkan
agar mahasiswa ini memiliki karakter, tingkah laku, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diketahui saudara-saudara, PPKN maupun PKN ini merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK di samping mata kuliah agama dan bahasa Indonesia. Ini berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 43 /Dikti /Kep /2006 bahwa PPKN rambu-rambu mata kuliah pengembangan kepribadian terdiri dari pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia. Nah, ini karena ini merupakan kewajiban seluruh perguruan tinggi, maka PKN maupun PPKN wajib diberikan di seluruh perguruan tinggi, di semua fakultas dan jurusan di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu, yang akan kita bicarakan pada hari ini kontrak kuliah. Tentunya Pak Wasis akan menyampaikan yaitu silabus ataupun RPS yang sudah kami buat. Saudara-saudara, dalam perkenalan ini Pak Wasis ini akan memberikan mata kuliah PPKN maupun PKN. Akan ada sekitar 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Pertemuan pertama kita akan membahas mengenai Pancasila dan implementasinya. Pancasila dan implementasinya tentang juga kewarganegaraan. Yang kedua, kita nanti akan membahas mengenai pengertian pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keempat, kita akan bicara tentang negara. Selanjutnya, kita yang kelima akan bicara tentang identitas nasional. Selanjutnya akan bicara tentang demokrasi di Indonesia. Yang ketujuh akan bicara hak dan kewajiban warga negara. Yang kedelapan nanti kita UTS. Yang kesembilan kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Yang 10 kita akan membahas HAM, hak asasi manusia. Yang ke-11 akan membahas geopolitik Indonesia. Yang ke-12 akan kita bahas geostrategi Indonesia. Yang ke-13 kita akan membahas otonomi daerah. Nah, ini sangat penting karena kita di era otonomi daerah. Ya, desentralisasi yang dulu sentralisasi, kita akan membahas otonomi daerah. Yang ke-14 kita akan membahas tentang masyarakat madani, civil society. Yang ke-15 kita akan membahas tentang good governance. Karena good governance ini akan membahas tentang pemerintahan yang baik, pemerintahan yang layak akan seperti apa. Dan nanti akan dibahas juga tentang clean government, perbedaan good government dan clean government. Yang terakhir adalah UAS, yang ke-16-nya. Itu saudara-saudara yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Kita bertemu pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa dicermati oleh seluruh mahasiswa, dan nanti pertemuan kedua kita akan masuk pada materi tentang Pancasila dan kewarganegaraan beserta implementasinya. Saya kira itu saudara-saudara kontrak kuliah pada hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala
tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan diterapkan. Ingat, pakai masker, ya, pakai masker, cuci tangan dengan air sabun, dan jaga jarak, jangan sampai berdempet-dempetan. Kalau protokol kesehatan kita laksanakan, insya Allah pandemi COVID-19 Corona akan segera hilang dari kehidupan kita. Terima kasih, bertemu kembali di minggu depan tentang Pancasila dan kewarganegaraan serta implementasinya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.